Halo Komers, kembali lagi di Communication Talk. Jadi untuk hari ini tuh kita akan melanjutkan bincang-bincang soal komunikasi nih. Dan juga untuk hari ini tuh ada tema yang cukup menarik nih, yaitu skripsi atau tugas akhir. Jadi untuk menemani aku hari ini sudah ada narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Bu Asmira Rahmat Rinata. Halo Bu. Halo. Halo. Oke. Jadi beliau ini adalah Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Tribuana Tunggadewi nih. Oke Bu, jadi hari ini kita akan membahas soal skripsi dan atau tugas akhir nih. Gimana? Jadi sebagai Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi, bagaimana nih tanggapan Ibu terkait pernyataan dari Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, mengenai mahasiswa yang tidak diwajibkan untuk menyusun skripsi, namun diganti dengan tugas akhir. Bagaimana nih tanggapannya, Bu? Oke, baik. Sebenarnya kalau berbicara mengenai skripsi atau tugas akhir, ini sudah menjadi wacana dari Unitri, apalagi di komunikasi itu udah lama ya. Iya. Dari KPS sebelum itu sudah ada wacana. Dan kebetulan juga sebelum ada wacana dari Pak Menteri Nadiem Makarim, kita sudah punya yang namanya SK tugas akhir sebenarnya. Sebenarnya bukan tidak mewajibkan teman-teman untuk bikin tidak skripsi ya, tapi tugas akhir ini sebagai pengganti skripsi. Jadi teman-teman itu diberikan pilihan antara mau mengerjakan skripsi atau mau mengerjakan yang namanya tugas akhir. Seperti itu. Jadi opsi itu yang diberikan pilihan karena kita juga mendukung adanya kampus merdeka yang memang dicanangkan oleh Menteri, dan itu juga memberikan kebebasan untuk teman-teman berekspresi mau kayak gimana, mau mengerjakan skripsi yang secara teoritis atau mau mengasah soft skill-nya, hard skill-nya dari bidang tugas akhirnya gitu. Nah, kebetulan di sini saya ada SK tugas akhir itu tertuang di tahun 2022 di bulan Oktober itu sudah tertandatangan dekan ya. Jadi dan sudah belum saya sosialisasikan secara massal, tapi hanya sebatas di beberapa angkatan yang memang mereka mau melaksanakan yang namanya skripsi seperti itu. Nah, skripsi atau tugas akhir ini sebenarnya menurut saya menjadi tantangan ya buat teman-teman untuk melanjutkan nantinya dia ingin menjadi seorang seperti apa ketika setelah wisuda nanti gitu. Oh iya. Oke, jadi teman-teman skripsi itu bukan nggak ada ya, cuma dijadiin ada opsi lain selain skripsi, yaitu tugas akhir. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa memilih antara skripsi atau tugas akhir. Oke Bu, jadi sebelum Pak Menteri Pendidikan itu melakukan statement terkait adanya tugas akhir sebagai pengganti skripsi, itu kan Unitri terkhusus nih, Prodi Ilmu Komunikasi sudah memperlakukannya sejak dulu, yaitu ada di beberapa konsentrasi, yaitu tugas akhirnya seperti membuat sebuah buku, film dokumenter, dan juga lain sebagainya sudah ada. Jadi menurut Ibu, apa nih alasan kenapa Unitri itu, terutama komunikasi ya, itu sudah memperlakukan tugas akhir sejak dulu sebagai pengganti skripsi, Bu? Jadi sebenarnya melihat dari soft skill-nya teman-teman ya, karena kebanyakan teman-teman lebih bisa nyambung, lebih bisa ketika langsung dikasih project gitu. Tapi yang paling banyak tugas akhir yang diambil teman-teman itu adalah tugas akhir di film dokumenter gitu. Jadi memang kita agak kesusahan jika teman-teman mencari sistem tugas akhir yang selain dokumenter. Kebanyakan yang mengambil itu masih teman-teman dari konsentrasi TV film. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa tugas akhir seperti buku, jurnal itu juga masih on progress ya. Ada beberapa untuk yang di tahun ini kita juga sudah tugas akhir itu teman-teman sudah kurang lebih 3 orang ya yang berhasil untuk menyelesaikan tugas akhirnya dalam berupa buku. Gitu, bukunya berupa referensi terkait dengan ilmu komunikasi lebih tepatnya. Namun untuk yang film dokumenter kita sudah banyak, yang mana film dokumenter ini memang dibuat oleh teman-teman konsentrasi film. Lalu untuk penugasannya itu biasanya teman-teman ada untuk bedah film. Bedah film ya, untuk bedah film seperti itu gitu. Jadi
pemilihan tugas akhir ini kita bebaskan ke teman-teman lagi. Kita sebagai seorang pembimbing nantinya hanya ya mengarahkan lebih baik yang mana. Begitu. Iya. Jadi ya tergantung minat ya Bu ya. Iya, Banyak sekali minat. opsi ya berarti Iya. tugas. Sebenarnya opsinya banyak. Banyak. Jadi di dalam SK itu sudah, jadi sekalian ya kita ngobrolin SK ya. Jadi di dalam SK itu sudah tertulis bahwa tugas akhir itu dapat berupa buku yang ber-ISBN. Yes. Di mana buku itu menerbitkan buku referensi berkaitan dengan ilmu komunikasi yang diterbitkan dengan ISBN ya. Jadi bukan buku yang seperti novel, karena kita berbicara kalau novel, kecuali kalau novel itu anak-anak sastra is okay. Yeah. Tapi kalau kita komunikasi lebih ke referensi tentang komunikasi seperti apa, atau buku karya dari hasil karya hasil karya yang selama kuliah dijadikan satu, atau mereka melakukan yang namanya research seperti itu boleh banget. Lalu ada tugas akhir berupa jurnal yang jurnal Sinta. Kalau misalkan ada ada akreditasinya minimal Sinta 4 teman-teman harus upload gitu baru nanti kita tidak ada yang namanya ujian, paling cuman ya kita ngobrol lebih biar ya sebagai formalitas aja untuk ujiannya, jadi tidak sebatas kayak menyeramkan seperti itu ya gitu. Lalu ada tugas branding project, teman-teman mengambil suatu tempat yang dibuat project seperti itu untuk di branding suatu tempat, lalu bisa dengan tugas film dokumenter, film pendek, film drama, di mana teman-teman juga harus disesuaikan dengan sosial masyarakat seperti apa. Jadi temanya juga tidak yang minye-minye ya. Iya, bukan tapi sembarangan ya. Sembarangan ya pastinya temanya. Apalagi berbicara mengenai dokumenter, lebih baik mengangkat tentang sosial masyarakat. Nah, kalau misalkan tema-tema itu biasanya kita ngambil yang sosial masyarakat sih. Kalau selama ini untuk yang drama jarang. Karena kita lebih fokus pada ke film-film dokumenter yang bersifatkan masyarakat sosial seperti itu. Iya, jadi ada banyak ya sebenarnya. Dokumenter itu lebih ke sosial masyarakat gitu. Di samping mereka bisa berkarya dengan membuat film, mereka juga bisa mengangkat tema-tema di lingkungan masyarakat seperti itu, Bu ya. Dan juga bukunya itu bukan buku yang sembarangan, teman-teman. Sudah ada tema yang disediakan, itu sudah pasti itu berguna untuk komunikasi juga sebagai edukasi lah, bukan buku sembarangan, teman-teman. Oke Bu, jadi melihat dari apa yang Ibu sampaikan, ini udah lama ya diberlakukan di Unitri. Jadi kalau ini Bu, kira-kira ke depannya itu apakah akan ada wacana untuk dipermanenkan gitu? Skripsi ini ditiadakan diganti dengan tugas akhir atau gimana Bu? Kalau untuk skripsi ditiadakan, menurut saya nggak sepakat ya. Oh iya, betul. Karena saya lebih memilih teman-teman saya lebih sepakat jika teman-teman diberikan pilihan, gitu. Pilih skripsi atau tugas akhir, gitu. Jadi kalau ditiadakan, bagaimana kita mengukur penilaian terhadap mahasiswa? Beda lagi kalau misalkan kita pengukuran penilaian kalau misalkan kita kuliah untuk UAS selesai gitu, tapi kalau untuk menjangkau kelulusan, kalau misalkan nggak ada skripsi, nanti mau jadi apa mahasiswanya? Ya betul. Gitu. Kalau misalkan mau lebih mengasah soft skillnya, lebih mengasah kepada kreativitasnya, ya udah ambil ini tugas akhir begitu. Jadi sebenarnya kita sebagai dosen pun juga bisa melihat kemampuan dari mahasiswa. Mahasiswa ini cocok untuk tugas akhir atau cocok untuk skripsi, gitu. Karena dilihat dari cara mereka lebih jago di lapangan daripada kuliah duduk manis tugas makalah yang isinya semua kopas. Kan sedih kan ya. Iya. Cuman satu lagi, kita masih belum punya regulasi yang memang di internal ya. Bagaimana untuk sistematika pelaporan itu kita masih belum punya gitu. Jadi selama ini untuk pelaporan kita masih kayak laporan PKL hasilnya yang dibukukan, tapi karyanya memang harus ada gitu. Jadi itu agak sedikit yang buat PR bagi kami terkait dengan sistem pelaporannya seperti apa, seperti itu. Nah iya. Jadi teman-teman itu bukan dihilangkan, tetap ada ya. Jadi prodi itu pengen mahasiswa itu punya opsi gitu antara milih tugas akhir atau skripsi. Jadi sama ini lagi nih Bu,
teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa termasuk saya ya sekarang yang lagi menempuh masa-masa itu tuh lagi agak confused teman-teman antara skripsi atau tugas akhir kayak gitu. Jadi menurut Ibu sebagai seorang KPS gitu ya, mungkin ada sebuah pencerahan gitu yang bisa didapatkan itu. Iya. Lebih mudah skripsi atau tugas akhir nih Bu menurut Ibu? Sama-sama challenging ya. Iya, challenging. Dalam artian challenging ini, kalau misalkan berbicara mengenai skripsi, ini apa namanya, dia harus bisa mengkombinasikan antara real kenyataan, sajian data yang memang kita dapat dengan teori yang kita gunakan. Jadi dihubungkan. Dikombin ya, dihubungkan. Gitu. Bener nggak sih realitasnya seperti apa di masyarakat dengan teori? Oh ternyata bener. Kalau misalkan nggak bener, kenapa? Jadi ditarik, cari. Jadi skripsi itu untuk orang yang sering bertanya, untuk orang cocok untuk orang yang suka bertanya. Kenapa ini? Ada apa ini? Kok gini? Gitu. Itu akan memunculkan rasa ingin tahunya lebih dalam. Tapi kalau tugas akhir, ya bagi orang-orang yang bagi mahasiswa yang memang lebih pandai hard soft skill-nya di editing, teknik kamera dan lain sebagainya sama itu, dia lebih milih itu gitu. Orang teknis dengan orang pemikir itu akan berbeda, jadi semuanya challenging. Kalau saya lebih milih skripsi daripada tugas akhir, karena saya kalau mau bikin film dokumenter, ya saya kan harus ngayur orang. Betul, iya kan, harus editing, harus ini. Dan juga bikin konsep pun juga nggak mudah, kecuali kalau orang-orang sudah berkecimpung dengan di misalkan di Uniter TV, sering bikin talk show dan lain sebagainya, sering di live dan lain sebagainya, dia memang teknis sekali, is okay, silakan berangkat. Tapi kalau misalkan kalian memang kebiasaan di teknis tapi mau berangkat skripsi, saya rasa itu akan menjadi PR yang sangat panjang. Bahkan aduh ngapain lagi ya ini ya, nulis apa lagi ya. Iya gitu betul, kan. betul. Jadi sebenarnya saran saya, carilah sesuatu yang kita sukai. Saya selalu menyarankan teman-teman, kamu suka apa sih? Gitu, dalam ranah komunikasi. Tapi kadang teman-teman itu masih menilai dan menganggap bahwa saran saya itu adalah suatu hal yang aku gak di-ACC sama Bu Asi. Gitu. Itu yang saya pelajari dari dosen saya dulu. Apa yang kamu suka dari komunikasi? Ranah apa yang kamu suka? Gitu. Saya mulai saya menjadi seorang KPS, saya membebaskan teman-teman untuk tidak terpaku dengan satu konsentrasinya. Jadi saya ingin teman-teman bisa ngeblend antara jurnalistik, PR dan TV film. Ya. Jadi nggak melulu, anak jurnalistik harus analisis wacana semua ya. Iya, nggak harus kayak gitu, Bu ya. Kayak gitu. Yeah. Itu kalau misalkan kayak gitu, itu akan menjadikan teman-teman hanya fokus pada satu tujuan, pada komunikasi luas kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya dengan saya membebaskan. Misalkan jurnalistik mau ambil film dokumenter ya is okay, silakan. Seperti itu. Jadi antara skripsi dan tugas akhir ya sama-sama challenging-nya ya. Iya. Jadi teman-teman antara skripsi dan tugas akhir itu sama-sama challenging ya, sama-sama punya tantangan tersendiri. Jadi teman-teman itu harus bisa mulai menentukan dari sekarang lah. Teman-teman itu lebih nyaman atau comfort yang mana nih? Jadi seperti kata Ibu kan kita pertama itu harus menyukai dan harus senang dulu menjalaninya. Antara skripsi ataupun tugas akhir gitu. Oke Bu, jadi saya sekarang juga udah ada gambarnya nih kayak saya memilih antara skripsi tugas itu udah ada, tapi rahasia itu buat saya doang yang tahu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Oke, hari ini banyak sekali insight-insight yang sangat bermanfaat gitulah buat kami sebagai mahasiswa. So buat teman-teman tetap pantengin terus Communication Talk. See you teman-teman, bye.